Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat bapak sama ibu ini. Bu, sehat? Kantong sehat? Pak, isi kantong. Isi kantongnya gimana, Bu? Jangan khawatir. Kata si bapak yang di depan, jangan khawatir, yang tebel. Tebel kantongnya. Neng Fitri doain, yang jawab salam semangat, ya. Yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Pulang dari sini kita sehat panjang umur. Yang punya utang Pak, pulang dari sini lunas. Kalau udah lunas, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bisyafaati rasulillah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Syahrullah bulan Allah yang mulia, yang sama-sama Neng Fitri hormati, yang sama-sama Neng Fitri muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda, para santri, santriwati, ya, ibu-ibu ketua majelis taklim, bapak RT, bapak RW, ya alhamdulillah wasilahnya Neng Fitri datang ke sini. Ini Pak Lurah, kebetulan langsung Pak Lurahnya silaturahim. Ini menunjukkan Pak Lurahnya cinta sama alim ulama. Ya, karena nggak gampang Bu, lurah ngundang ustadz, biasanya panitia. Ini langsung lurahnya. Kita doakan sehat panjang umur dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Di sini juga hadir Kepala Pokon Tanjung Heran. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ganteng juga Kepala Pokon Tanjung Heran. Bu, alhamdulillah mungkin di sini juga hadir para alim ulama. Ya, kebetulan tadi kita mendengarkan ya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan Ustaz Ubaidillah. Ya, semoga kita tadi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an sehingga menyentuh ke dalam hati, ya, kita mendapatkan pahala yang kelak mengalir sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ustaz Ubaidillah juga yang membacakan Al-Qur'an atau qori, ya, beliau ilmunya beliau senantiasa istiqomah. Sehat panjang umur, amin Allahumma amin ya robbal. Mau negor bapak-bapak dulu Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Bapaknya ganteng-ganteng. Tadi Neng Fitri disambut ya Bu ya, baru nyampe disambut sama aki-aki. Ampun, nanti ini Neng Fitri kurang mau komen dulu sama panitia. Kalau acara Neng Fitri panitia, tolong yang di depan jangan aki-aki yang ganteng-ganteng gitu ya Bu ya. Siap. Bu, ibu-ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Dari mana aja Ibu? Tangkit Serdang, Talang Lebar ya. Kayaknya kalau Talang Lebar udah gak asing ya Bu ya. Alhamdulillah, mungkin banyak pokon yang lainnya. Semoga hadir ke sini niat karena Allah, pengen ngaji apa pengen ketemu Neng Fitri? Pengen apa Pak? Kata si bapak dua-duanya. Kata si bapak bilang sama Pak Lurah yang ceramah siapa? Yang ceramah Neng Fitri. Ini fotonya cantik juga, datanglah ngaji katanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita sehat panjang umur, sehingga inilah hamba-hamba Allah, pilihan Allah. Yang hadir di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Maka wajib kita senantiasa mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah.
lillahi rabbi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawatan dulu bareng-bareng ya Bu ya. Rabbi inni qad badatu yadi minka arju fa'idul madadi fagisni anta
Alhamdulillah Bu. Ini kira-kira diem aja sama bapak-bapak, diem aja enggak hafal apa karena menghayati Bu? Oh, menghayati. Kalau bapak-bapak ini diem aja menghayati apa karena nggak hafal? Karena nggak hafal. Ternyata di sini lebih jujur bapak-bapak. Bapak jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita hadir berkumpul bareng di sini sudah kata Pak Lurah sudah lama, hampir 2 tahun ya di Tangkit Sedang ini tidak mengadakan yang ramai-ramai seperti ini. Ini kekuasaan Allah. 2 tahun lamanya Allah tunjukkan kekuasaannya, kita bisa hadir di sini kembali, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, sekarang bulan apa Bu? Bulan Muharram. Pak, sekarang bulan apa Pak? Bulan Agustus. Jadi yang benar yang mana? Hah? Dua-duanya. Yang benar yang mana Pak? Yang benar bulan Agustus ya. Neng Fitri katanya dua-duanya benar. Sekarang bulan Agustus ya, kebetulan tepat di bulan Muharram gitu Pak, lebih tepatnya. Yang mana Bapak jamaah rahimakumullah, kita kumpul bareng-bareng di sini, kita ngaji bareng-bareng di sini, kita mengingat sekarang adalah bulan yang mulia. Saking mulianya bulan ini bulan Muharram dikatakan syahrullah, yang mana bulan ini dikatakan bulannya Allah. Bagaimana mungkin Bapak jamaah rahimakumullah, kenapa disebut bulan syahrullah, bulannya Allah? Karena banyak di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, banyak kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan. Kata alim ulama, di bulan Muharram kita perbanyak ziyadatul khair, yakni terus menambah kebaikan. Karena ketika kita berbuat baik di bulan Muharram atau bulannya Allah, maka terus ketika kita berbuat baik akan dilipat gandakan. Bu, Bapak, jadi intinya di bulan Muharram jika kita berbuat baik, maka kebaikan kita nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kembalikan lagi, jika di bulan Muharram kita berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat salah kepada Allah, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka pantas kata para alim ulama ziyadatul khair, maka di bulan Muharram ini mari kita tekankan diri ya, untuk apa? Untuk senantiasa berbuat baik. Bu, kira-kira di bulan Muharram ya peristiwa apa yang terjadi Bu? Bu, kata si ibu peristiwa ini, Neng katanya suami tadinya ngasih duit 5.000 sehari buat anak, sekarang ngasih 50.000. Amin kata si ibu ya. Jadi intinya di bulan Muharram Pak, apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram? Harus apakah kita sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang diajarkan ketika bulannya Allah datang? Maka peristiwa yang terjadi di bulan Muharram adalah yakni Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah gara-gara makan buah apa Bu? Buah jamblang. Makan buah apa Pak? Huldi. Kalau buah huldi kayak mana Pak? Kayak itu. Hah? Kayak itu. Kata si bapak nggak tahu Neng buah huldi itu yang kayak mana. Pokoknya ngikut-ngikut ibu-ibu aja. Buah huldi yang kayak mana Bu? Kata si ibu ada orang Jawa kan di sini. Jawa semua. Sunda ada Sunda nggak? Ayah, hari cek jelema Sunda buah huldi apaan wae cucuk nak. Bu, kalau kata orang Jawa yang ada airnya, apa kalau bahasa Jawa airnya Bu? Banyu. Banyune. Ya.
Yang penting kita tidak tahu apa sih bentuk buah huli. Intinya ketika di bulan Muharram, ya taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Terus berlabuhnya kapal Nabi siapa, Bu? Nabi Nuh, ya. Akhirnya dari bergelangnya banjir yang diselamatkan oleh Allah tepat di bulan Muharram. Ada lagi ketika Nabi Ibrahim, ya, dibakar oleh api yang sangat besar, diselamatkan oleh Allah tepat di bulan Muharram. Ada lagi Nabi siapa, Bu? Nabi Ayub. Penyakitnya apa, Bu? Koreng. Bahasanya koreng. Ada Gusti, ya, nanti viral lagi ngaji di Tangkit Serdang, ditanya Nabi Ayub punya penyakit apa? Penyakit koreng. Nabi Ayub memiliki penyakit dan disembuhkan penyakitnya, yakni tepat di bulan Muharram. Lantas apa lagi? Ya, Nabi siapa lagi, Bu? Bu, Nabi siapa lagi? Hah? Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, ya, disekap oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Allah tepat di bulan Muharram. Intinya apa, Pak? Di bulan Muharram ini banyak peristiwa, bahkan hijrahnya baginda Rasul tepat di bulan Muharram. Karena di bulan ini Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Bu, selain itu apa, Neng Fitri? Selain peristiwa-peristiwa Nabi yang terjadi, apa sih? Ya, maka dari itu bulan Muharram juga disebut bulan, ya, lebarannya anak yatim. Bu, lebarannya anak ya. Sekarang Neng Fitri mau nanya, kenapa disebut lebarannya anak yatim? Bu, ini ngantuk apa-apa? Kira-kira kenapa disebut lebarannya anak yatim, Bu? Hah? Nggak tahu. Coba nanya sama Bapak, kenapa disebut lebarannya anak yatim, Pak? Nggak tahu juga. Karena di bulan Muharram, Neng, di bulan Muharram itu, ya, di bulan Muharram itu banyak pengajian di mana-mana santunan anak yatim. Tapi mohon maaf, Pak, ya, mohon maaf, memang benar di bulan Muharram adalah bulan lebarannya anak yatim, banyak yang menyantuni anak yatim. Tapi mohon maaf, anak yatim ini, ya Bu, ya, anak yatim ini makannya bukan di bulan Muharram aja. Bu, Pak, dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitalladzi fadzalikalladzi yad'u. Artinya apa, Bu? Di dalam artinya ra'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yad'ul yatim. Apa sih kata Allah? Tahukah hamba-hambaku, kata Allah, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, artinya adalah, tahukah kalian siapa pendusta agama? Pendusta agama, fadzalikalladzi yad'ul yatim. Pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak baik kepada anak yatim, orang yang acuh kepada anak yatim, orang yang kerut kepada anak yatim. Apa kerut, Bu? Hah? Pelit. Ada di sini orang yang pelit sama anak yatim? Hah? Nggak ada ya, Bu, ya? Di sini mah soal baik semua ya, Bu, ya? Pak, apa arti kerut, Pak? Pelit. Kalau bapak-bapak baik semua ya. Alhamdulillah. Jadi intinya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, pendusta agama yang sebenar-benarnya pendusta, kata Allah. Neng Fitri ketika membaca ini gemetar hatimu. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Pendusta agamanya Allah adalah orang, ya, orang yang senantiasa
ya pelit sama anak yatim, punya rezeki nggak ingat sama anak yatim, ya ngejual kebun nggak ingat sama anak yatim, ngejual sawah nggak ingat sama anak yatim. Nanti aja kalau punya duit, nanti di bulan Muharram santunan anak yatim biar dilihat orang, katanya. Jadi intinya apa? Ketika kita memberi anak yatim, Pak, kita bukan di bulan Muharram aja. Ya, ada rezeki kita kasih anak yatim. Kenapa kita senantiasa memberi anak yatim? Ya, kenapa kita harus memberi atau menyantuni anak yatim? Karena kata baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak yatim dengan aku seperti telunjukku. Ya, telunjuk apa ini, Bu? Ya. Jadi berdekatan, Pak. Anak yatim dengan baginda Rasulullah berdekat. Anak wakafilul yatim, aku dekat kata Rasul dengan anak yatim. Maka siapa kita siapa kita yang menyantuni anak yatim, maka insya Allah kita dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu jamaah rahimakumullah, kira-kira kita banyak melihat anak-anak yatim, ya. Kalau kita bisa, ya, bukan berarti kita tidak punya duit, tidak bisa menyayangi anak yatim. Dengan kita memakai kasih sayang, perbuatan, perhatian, intinya tidak mengacuhkan anak yatim, bukan berarti anak yatim disantuni, dikasih uang, tidak, melainkan kita memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Neng, kata si bapak, kata baginda Rasul, kalau kita menyantuni anak yatim, itu kepalanya diusap, ya, Bu. Kepalanya diusap-usap, ya. Bener apa enggak, Neng? Katanya. Kalau kita usap-usap kepala anak yatim, satu helai rambutnya itu mengandung pahala. Terus pertanyaan saya, Neng, gimana kalau kepala anak yatim botak? Katanya. Jadi apa jawabannya, Pak? Pak, ya, terus gimana, Neng? Sementara satu helai rambut anak yatim mengandung pahala, terus saya menyantuni anak yatim yang rambutnya botak. Gimana jawabannya? Ya, hah? Oh, kata si bapak, kalau rambutnya botak, alisnya. Terus kalau nggak ada alisnya, Neng, ya kumisnya. Bagus juga jawaban bapak, ya. Jadi intinya, ya, maksud dari hadis ini, ketika kita mengusap anak yatim, sehelai rambutnya anak yatim mengandung pahala, bukan berarti yang tidak punya rambut kita tidak berpahala. Ya, intinya punya rambut atau tidak punya rambut, yang penting kita ikhlas menyantuni anak yatim. Jadi intinya apa, Bu? Di bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan di bulan Muharram juga kita senantiasa berbuat baik kepada anak yatim, Bu. Jadi itulah inti dari bulan Muharram. Setelah Neng Fitri menjelaskan di bulan Muharram inti dan peristiwa kemuliaan di bulan Muharram, sekarang Neng Fitri ngaji yang umum, Bu. Ngaji yang umum. Apa sih ngaji yang umum? Tadi kembalikan lagi, ya, kata para alim ulama, di bulan Muharram ini ziyadatul khair, menambah kebaikan. Bu, kalau kita sekarang udah ngaji, pulang ngaji semakin baik sama keluar, suami makin baik sama istri, makin baik sama percuma kalau kita mengaji tapi adab masih seperti astagfirullah, setannya ke depan banget itu, ya. Jadi intinya percuma kalau bapak, kalau ibu ngaji jauh-jauh. Ada pengajian di Pringsewu didatengin, Pak. Ada pengajian di Sumberjo didatengin.
Ada pengajian di Bandar Lampung, didatengin nggak punya bensin juga pengen ngutang. Ya, ada nggak Bu? Ada. Jadi setiap pengajian didatengin, ya, setiap majelis taklim didatengin. Tapi ketika kita pulang ngaji, masih sering dor dalam rumah tangga. Kira-kira enak apa kagak Bu? Enggak. Kita ngaji begini semakin baik Pak, semakin baik apa? Pulang ngaji semakin baik akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada istri, akhlak kita kepada anak. Karena kalau kita ngaji, ilmu kita enggak dipakai, maka itu yang paling dosa. Sudah tahu tapi masih dilarang. Jadi intinya apa kalau bapak nih suaminya udah ngaji, ya pulang ngaji biasa ngomongnya kalau punya istri gendut dut katanya. Bu, ada di sini suaminya manggil dut. Mending kalau istrinya dipanggil dut, dipanggil dut. Barang istrinya yang kerempeng, dipanggil apa Bu? Peng. Kalau yang gendut masih romantis, dut sini dut. Ya. Lisan kita semakin baik kepada istri, ya Bu ya. Nih, ini sekarang suami dulu mumpung di sini ya Bu ya. Jadi Pak, kita ngaji di sini ya, semakin cinta kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada baginda Rasulullah, maka perbaiki akhlak kita. Inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Apa sih kata baginda Rasul? Kata baginda Rasul, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Si bapak habis ngaji akhlaknya baik sama istri, habis ngaji taat sama anak, ikut ngaji makin taat sama orang tua. Bo, ngomong-ngomong tadi si ibu ngaji, berangkat ngaji pamitan apa enggak sama suami? Pamitan. Ya kata si ibu yang belah sana, ada yang pamitan ada yang enggak. Labas aja udah. Sekarang yang Fitri mau nanya sama si bapak, kira-kira istrinya mau ngaji pamitan apa enggak Pak? Ikut berangkat. Enggak. Ya karena mungkin dibawa ya Bu ya. Dibawa. Ya. Bu, kalau kita mau ngaji, kita berharap ridho suami dulu. Ya, walaupun kita bareng-bareng ngaji sama suami, dicium tangan suaminya. Kata si ibu, ya. Males neng katanya, males ciumnya katanya. Kalau kita biar afdol Bu, mengharap ridhonya Allah, kalau pengajian ridho suami dulu, dicium tangan suaminya, dicium juga jidatnya. Insya Allah Bu, kalau kita kayak gitu sama suami, duit belanja Alir ya Bu. kira-kira cocok nggak Bu? Tapi kebetulan neng, saya udah cium jidatnya, cium pipinya, ya udah peluk segala macam, duitnya ya belanja nggak nambah-nambah. Nggak apa-apa, yang penting Bu, ya yang penting kita dapat pahala dari Allah. Terus gimana neng? Ya kalau saya tadi nggak pamitan sama suami, gimana pulangnya Bu? Kalau kita habis pulang ngaji, ya suami ditarik ke rumah, didudukin, dicium tangannya Bu, ya. Pulang dari sini ketok-ketok. Dah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah Pak, Bapak duduk dulu. Ada apa duduk dulu? Udah duduk dulu. Ibu mau ngomong. Mau ngomong apa Bu? Tadi Ibu habis ngaji, terus yang ceramah Neng Fitri katanya. Terus gimana? Kata Neng Fitri, ya kalau udah pulang ngaji, dudukin suami, dicium tangan suami bolak-balik, langsung ditarik jidatnya, insya Allah pahalanya mengalir. Sekarang Ibu mau melakukan seperti itu. Bapak diem. Bapaknya pasrah ya Bu ya.
Udah bapak sekarang diem pak, katanya. Diambil itu tangannya, diambil tangannya, ditarik jidatnya. Si bapak sambil senyum-senyum, merekah senyumnya merona. Ya, ibu tanya, ya Allah neng katanya. Iya pak, kenapa pak? Iya, kenapa bapak ketawa-ketawa? Iya, pulang ngaji istri aing gelo. Bu, jadi intinya apa? Ya, kita ini semakin baik sama pasangan kita. Ya, untuk apa sih kita jauh-jauh mengaji? Kalau di rumah, ya hati masih dongkol, hati masih suka sedih. Sama istri kita suka ngomong asal aja. Ya, sama istri ngomong suka marah-marah. Ya bu ya, begitupun ibu. Buat apa kita ngaji kalau ibu masih gak taat sama suami? Bu, di laut itu, di laut bukan di sini. Ngaji jojok tapi ngerumpi juga di laut, di sini mah enggak salah lagi maksudnya. Ya, di sini mah insya Allah yang kita doain solehah semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, karena banyak pak di sana ngaji sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Solawatan rajin, ngaji rajin. Pulang ngaji malah ngerumpi ngomongin tetangga. Bahkan bukan ngomongin tetangga pak. Ya, ini ngerumpi ini terjadi bukan sama ibu-ibu aja, sama bapak-bapak juga. Tapi di laut di sini mah nggak ada. Ibu ya, Neng Fitri nyeritain yang di laut. Ada orang laut pak. Kalau abis ngaji, iya. Begitu pulang ngaji ngomongin, saya habis ngaji di majelis taklim. Ya, kok majelis taklim itu mah kuenya nggak enak. Kenapa nggak enak kuenya? Masa ngaji semua ijo-ijo semua kuenya. Daun ya bu ya, dari daun semua. Paling bikin lambang sari. Akhirnya apa ya bu ya? Ngaji bukan dapat pahala, dapat dosa. Ada lagi orang yang ngaji, ibu-ibu ngomongin juga, tuh si ibu itu mah nggak ngaji katanya. Ih emang males bu orangnya. Padahal mah di rumah aja, ngapain ya mending ngaji daripada nonton TV. Kita mah mending ya bu ya, kita mah ngaji enak, ya dapat pahala, itu mah dapat dosa pastinya. Orang kita ngaji dia nonton TV. Ya Allah, kira-kira bagus apa enggak ngomongin gitu bu? Enggak. Ya, kewajiban kita sesama umat Islam, kewajiban kita hanya mendoakan. Kalau yang belum ngaji, supaya ngaji, kita doain supaya ngaji. Kalau kita, ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita sering ngaji, ya sering ngaji, tapi masih ngerumpi. Kalau kita 4 orang, ya Ibu Siti ada Bu Siti, Ibu Nur ada di sini. Ada mana Ibu Nur? Ibu Siti ada, mana Ibu Siti dulu? Hah? Di belakang. Ibu Nur mana Ibu Nur? Ibu Ida ada juga. Ibu Tukiem. Ada enggak? Enggak ada. Contoh nih Bu ya. Ini Neng Fitri ngasih contoh Pak. Ya, ada 4 ibu-ibu. 1 Ibu Siti, 2 Ibu Nur, 3 Ibu Tukiem, 4 Ibu Ida. Ya. Ini 4 ini lagi ngerumpi ngomongin orang. Ya. Satunya pamitan, kata Ibu Tukiem ngomong sama Bu Ida. Ya Ibu Tukiem, saya mau pamit dulu ya. Kebetulan suami habis pulang kerja katanya. Saya pulang dulu. Nah tinggal 3
Tinggal 3 apa Bu? Tinggal 3 orang karena Ibu Tukiem Pak pamit. Nah kalau habis Ibu Tukiem pamit, Ibu Tukiem yang diomongin. Jadi rumpi itu gak ada habis-habisnya Pak ya. Jadi kalau Ibu Tukiem udah pamitan habis ngerumpi, lanjut Ibu Ida pamitan sama Ibu Siti. Bu Siti katanya, saya pamitan dulu ya. Kenapa? Anak saya pulang sekolah katanya. Udah pulang sekolah, jadi saya mau pulang. Nah, Ibu Ida yang diomong. Apa kata Ibu Siti sama Ibu Nur? Kamu bukan Ibu Siti Bu Nur ini ya Bu ya? Kata Ibu Siti, kata Bu Nur, si Ida mah ya anak sekolah doang, sibuk ya. Ngalem itu anaknya, punya anak yang ngalem katanya. Pulang sekolah udah biarin aja, suruh beresin bajunya ya. Iya, emang orangnya gitu, Ida malah baik. Aduh. Terus tinggal lagi Ibu Siti, ya Ibu Siti sama Ibu Nur. Ibu Nur pamitan pulang. Ya udah, saya juga mau pulang. Ya pulang. Akhirnya tinggal Ibu Siti. Nah, yang jadi korban Ibu Siti dapat 3-3-nya materi ngerum. Akhirnya Bu Siti ngobrol sama masyarakat di sana. Nauzubillahimin. Tapi Neng Fitri yakin Ibu Siti di sini solehah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Tuh, jadi intinya apa? Jangan sampai kita udah capek-capek nyari pahala, capek-capek ngaji, dirusak oleh lisan yang tidak baik. Kenapa kita harus menjaga lisan? Ya, karena lisan ini kalau tidak dijaga maka akan seperti pedang Bu. Kenapa seperti pedang? Lisan ini akan mematikan dan lisan ini akan membunuh kita sendiri. Gara-gara lisan kita bisa menyakiti hati seseorang. Kalau kita ya banyak di sana Bu, ya dilaporin polisi gara-gara gara-gara apa Bu? Gara-gara mukul, dilaporin sama polisi. Ya akhirnya apa? Ditangkap sama polisi. Itu kelihatan. Tapi kalau hati, kalau lisan kita tidak baik, orang sakit hati sama kita. Kalau kita tidak minta maaf kepada orang itu, maka terus dia sakit hati. Dia merasa terzolimi, maka sakit itu hati itu, dosa kita akan senantiasa mengalir. Kita ngaji tujuannya di sini Pak, kita perbaiki akhlak kita jaga lisan kita. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Yang pertama apa Bu? Yang pertama banyak peristiwa di bulan Muharram. Yang kedua santuni anak. Yang ketiga menjaga lisan. Sekarang belah kanan dulu Neng Fitri tanya. Yang pertama apa? Waduh, itu baru materinya belum apa-apa udah lupa Pak. Yang pertama apa? Peristiwa Nabi. Yang kedua apa Bu? Hah? Menyantuni anak yatim. Yang ketiga menjaga lisan. Coba Bapak Neng Fitri tanya, kalau Bapak ada yang bisa jawab, di sini ada 2 kepala pekon. Insyaallah dikasih amplop. Coba yang pertama yang Neng Fitri jelasin apa Pak? Hah? Peristiwa apa Pak? Yang kedua apa? Hah? Nyantuni anak yatim. Yang ketiga menjaga lisan. Hanya 3 orang, jadi Pak kepala pokok aman lah, 3 amplop doang. Ya, jadi ingetin ya Bu ya. Jangan kita habis ngaji langsung lupa apa yang Neng Fitri sampaikan. Yang cuma ingat cium suami doang. Terus gimana kebalikan lagi? Kok hanya istri yang harus begitu Neng Fitri? Apakah suami juga? Suami juga harus. Ya, kalau suami pengen baik sama istri, ya kalau nggak punya duit, jangan cuma duit aja bisa membahagiakan istri. Bener nggak Bu? Dari kata-kata juga bisa membahagiakan kita. Ya kalau suami nyuruh bikinin kopi Pak, jangan panggil nama sayang. Enak gak Bu?
Ibuku sayang sini, bikinin kopi dulu ya ibuku sayang. Terus kata si ibunya, iya ayahku sayang. Kan enak dengernya, enak gak Bu? Enak. Jangan kayak dulu Pak, dulu mah sayang-sayangan, sekarang mah. Dulu mah sebelum nikah ya Bu ya, kita kesenggol batu juga, aduh Atit. Jawabannya apa? Calon suaminya, kenapa sayang? Yang mana yang Atit? Barang sekarang keselandung batu, jawabannya apa? Ayah katanya, apa? Nih selandung batu, gak punya mata. Kira-kira hadir apa enggak suami yang begini Bu? Hah? Yang mana orangnya? Yang mana orangnya Bu? Pakai baju apa coba? Kata si ibu pakai baju merah, kebetulan nggak hadir di sini. Baju putih, asal aja ngomong. Baju putih. Kebetulan di sini baju putih semua. Kalau kita tidak punya uang Pak, dengan lisan istri juga akan bahagia dengan kata-kata yang baik, ya, dengan kata-kata yang sopan santun kepada istri. Ya mau tidur, ahlaknya suami, ya, yang punya istrinya dari kamar mandi digendong tuh. Insya Allah kalau punya istri gemuk, digendong sama suaminya, pahalanya sebesar istri yang gemuk. Jadi bersyukur Pak kalau punya istri gemuk. Banyak pahalanya. Terus gimana Neng kalau punya istrinya yang kerempeng? Hah? Bukan berarti yang kurus istrinya pahalanya sedikit, bukan. Tapi kalau istri yang kurus digini waktu terus, insya Allah besar. Besar apa Bu? Besar sakitnya. Ibu jamaah rahimakumullah, lanjut apa enggak? Lanjut. Berapa jam lagi Bu? 2 jam lagi. Kira-kira Neng Fitri ini mau nanya Pak, di sini musim apa? Hah? Musim apa? Musim jagung. Selain musim jagung, musim panas apa musim hujan? Musim panas. Pantesan sampai ke tenggorokan kering Pak. Minum dulu boleh apa enggak Bu? Ini dikasih minum, tapi gelasnya ditutup. Udah ditutup, ini nggak dibukain. Panitianya mana nih panitia? Jangan gemeter ya ayah, biasa aja. Jangan grogi. Kebayangan Son. Alhamdulillah. Sebenarnya Neng Fitri nggak aus nggak, Bu, Pak. Sebenarnya Neng Fitri nggak aus, biasa aja. Cuman mau ngetes siapa di sini yang baik, ngebukain minuman. Ternyata si A yang baik. Ini diperlihatkan sama Allah kalau A ini calon suami idaman yang jomblo ya Bu ya maksudnya. Ibu jamaah rahimakumullah, sudah banyak yang Neng Fitri jelaskan ya. Intinya di bulan Muharram ini banyak peristiwa nabi-nabi yang terjadi ya, bahwa di bulan Muharram juga kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk menyantuni anak yatim. Jika kita tidak bisa menyantuni anak yatim, maka tambahkan rasa sayang kita. Kita rawat anak yatim, kita jaga anak yatim, ya kita perhatian, itu pun sudah menyantuni atau membahagiakan atau berbuat baik kepada anak yatim. Di bulan Muharram juga mari kita menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita bukan hanya di bulan Muharram, terus di hari-hari yang biasa kita jaga lisan kita. Karena hidup ini adalah kenangan Pak. Jika lisan kita baik, dikenang baik terus, benar nggak Bu? Kalau kita punya lisan yang sopan santun, wajah yang ramah, ya
Ada orang suka senyum, tabasum muka fi wajhi akhika shadaqah. Jika kita bertemu sanak saudara lewat, apa kata baginda Rasulullah, tabasum muka, ya akhika shadaqah, ya bahwasanya kita senyum kepada tetangga yang lagi lewat, ya kita senyum, kita tanya, sama saja seperti sodakoh. Jadi jangan dibatasi Pak. Sodakoh hanya duit, tidak. Sodakoh hanya uang, tidak. Sodakoh hanya makanan, tidak. Sodakoh hanya pakaian, tidak. Tapi dengan senyuman kita pun, itu kata baginda Rasulullah, sama seperti sodakoh. Orang banyak sodakohnya rajin, tapi ada orang lewat kerut, merengut, terus enak kan dilihatnya Bu? Ya. Mohon maaf, udah mah orangnya ya. Udah orangnya jeleknya ke depan. Mohon maaf, ada di laut Pak, udah orangnya jelek, orangnya hitam, kerut lagi. Sama tetangga nggak mau nyapa, sama tetangga nggak mau nanya. Kira-kira ada nggak di sini? Di sini mah nggak ada, insya Allah ya Bu ya. Di sini mah ramah-ramah semua. Amin Allahumma. Jadi kita senyum kepada saudara kita, maka sama seperti sodakoh. Apalagi kita di bulan Muharram, kita sodakoh ya Bu ya. Kita menghidupkan sahrullah, menghidupkan bulannya Allah, mendukung dengan bulan yang dicintai oleh Allah. Punya harta ya Bu ya, punya uang, disodakohin buat acara pengajian. Ya, nanya sama Pak Lurahnya, kebetulan si ibu banyak sawahnya, banyak kebunnya, habis hasil, punya rezeki, nanya sama kepala pokon, Pak, di desa kita mau ngadain apa nanti Muharram? Oh, mau ngundang Neng Fikri. Ya. Nih Pak, nih buat ngundangnya, ini buat konsumsinya Pak, kita bantu. Nah, kita ngasih kepada kepala pokon ngebantu untuk acara ini bukan ya, pahalanya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Sekarang ya Bu ya, Neng Fitri mohon kepada ibu-ibu ya, yang punya harta, yang punya uang, sodakohkan sedikit uangnya untuk kebutuhan pengajian di masjid apa ini? Masjid Jami. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wa Allahumma sholli ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wa. Jangan satu orang panitia ya, biar cepat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawatullah asraqal badru alaina fantafat minhul munur bismahu sika baraina qatu ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Alhamdulillahirabbil. Neng Fitri doain ibu-ibu yang senantiasa sodako menyumbang hartanya, karena di mata Allah tidak dilihat nilainya. Ya, memang semakin banyak sodako semakin bagus, tapi yang dilihat Allah adalah ikhlasnya. Hati kita yang ikhlas, mau ngasih 5.000, mau ngasih 2.000, apalagi ngasih 100.000. Yang Allah lihat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Allah lihat apa Bu? Keikhlasannya. Jadi kalau kita sodakoh, kita memberi siapapun, ada makanan apapun, kalau kita niat karena Allah, maka Allah tidak memandang apa-apa. Yang Allah pandang ikhlasnya. Buat apa kalau kita ngasih uang 1 juta diomongin terus? Ya Bu ya. Bu, kalau kita ngasih buat apa ngasih 100.000 diomongin terus? Itu masuk minta-minta, dengan terpaksa saya ngasih duit 100.000. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu kenapa kita harus sedekah? Sedekah adalah kebaikan kita, bukan untuk kita sendiri. Maka sedekah adalah tolak bala. Apa sih tolak bala? Mencegah dari bala musibah. Jika kita memberi atau bersedekah, ya niatkan karena hati ini, lillah karena Allah. Allah akan tahu niat dan tujuan kita. Ya, maka yang sering sedekah, ya, yang punya penyakit, kita lihat Nabi Ayub begitu diuji oleh Allah, semua harta Nabi Ayub habis, Bu. Kenapa habis harta Nabi Ayub? Karena harta Nabi Ayub disedekahkan terus dihabiskan, hanya mengharap kesembuhan dari Allah. Tidak memandang harta. Nabi Ayub nggak apa-apa habis harta juga, yang penting saya sehat dalam lindungan Allah. Karena untuk apa ya Bu, kalau banyak harta kita diuji sakit. Nauzubillahi min. Jadi sedekah adalah tolak bala, dan banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa karena waktu, yang tidak bisa Neng Fitri sebutkan satu persatu. Bu, lanjut apa enggak? Lanjut. Ya, kayaknya ibu-ibu ini belum pernah melihat penceramah pingsan di panggung. Ngomong-ngomong, Neng Fitri tadi udah nyerocos ngomong kemana-mana. Kira-kira tahu udah kenal belum sih sama Neng Fitri? Belum. Kebangetan. Belum kenal. Ada yang udah. Siapa yang udah? Ya, belum juga. Coba nanya sama si bapak. Pak, kenal nggak sama Neng Fitri, Pak? Kenal. Wah, kenal katanya. Iya. Kata si bapak, Neng, kenapa saya ngomong kenal? Ya biar gagah doang. Padahal mah enggak. Ya, kira-kira Neng Fitri boleh nggak kenalan, Bu? Boleh. Ya, ini bannernya, udah ngeliat bannernya belum? Jadi di bannernya ini sholawat dan dakwah. Jadi Neng Fitri itu di mana-mana, bukan hanya dakwah, bukan hanya ceramah, ya, tapi Neng Fitri ya mensiarkan, mensyairkan sholawat. Karena sholawat dan dakwah hidup manfaat dengan sholawat. Ya, kenapa sih Neng Fitri bisa disebut Neng Fitri, Ibu? Ya, karena sebenarnya nama Neng Fitri ini adalah Sri Fitriani. Siapa, Bu? Kenapa disebut Neng Fitri? Alhamdulillah, dari 2019 Neng Fitri Sapari Dakwah atau anak didik dari Mamah Dede. Jadi Ibu kenal nggak sama Mamah Dede? Kenalan di mana, Bu? Oh, di TV. Ya. Kata Mamah Dede, Neng Fitri Sapari bareng di Jawa Barat. Dulu 2019, Pak, Neng Fitri tidak di Lampung, tapi Neng Fitri di Jawa Barat, ya, tepatnya bareng dengan Mama Dede. Apa kata Mama Dede? Neng Fitri, kalau Sri Fitriani MC manggil capek kepanjangan, ya. Acara selanjutnya yakni ceramah atau Maidotun Hasanah dari Ustazah Sri Fitriani, panjang amat. Terus gimana, Mah? Yaudah, bukan diganti tapi didoain supaya manfaat maslahat katanya. Ya, coba kalau nanti Neng Fitri di Lampung, karena Neng Fitri asli orang Lampung, kalau di Lampung diundang, ya coba bilang aja jangan Sri Fitriani tapi Neng Fitri.
Alhamdulillah sekarang maslahat manfaat, amin Allahumma. Jadi ibu-ibu manggilnya apa Bu? Neng Fitri. Terus kata si bapak nanya, gimana Neng Fitri kalau udah nenek-nenek nanti? Kalau udah nenek-nenek apa masih dipanggil Neng Fitri? Apa Bu? Nini Neng Fitri. Kalau si ibu mau nanya Neng Fitri, ya Neng Fitri safari dakwah di Jawa Barat bareng sama Mama Dede. Apa ada videonya Neng? Ada. Sekalian promo Neng Fitri Bu. Promo apa sih? Buka channel YouTube-nya. Jadi channel YouTube Neng Fitri adalah Neng Fitri Official. Ibu tahu Neng Fitri Official? Tahu? Enggak. Jadi nanti ibu pulang, kalau ibu masih kangen sama kegiatan Neng Fitri, masih kangen dengan dakwahnya Neng Fitri, ya ibu lihat, ya bilang sama anaknya, coba buka YouTube Neng Fitri. Neng Fitri safari dakwah bersama Mama Dede. Ada di videonya ya Bu ya. Kenapa? Neng Fitri bukan apa-apa, tapi Neng Fitri hanya mengenalkan supaya dipermudah. Ya, untuk apa? Di sana kan sudah ada nomor WA Neng Fitri, atau nanti ibu ada perlu sama Neng Fitri bisa minta WA-nya. Kebetulan tuh ada kameramen, ya bisa minta WA Neng Fitri atau nomor Neng Fitri kepada beliau. Bu, rumah Neng Fitri di mana sih? Di mana? Ibu udah pernah ke Peneongan? Belum. Hah? Jadi Peneongan itu Talang Padang Bu. Kalau ibu ke Talang Padang, ke lapangan Tangsi, ya habis nyampe lapangan Tangsi ada Sinar Harapan namanya. Kalau udah Sinar Harapan, nah disitulah kampung Neng Fitri. Cuman masuk sedikit ke Peneongan. Intinya kalau sudah nyampe ke Sinar Harapan, nggak jauh dari rumah Neng Fitri. Kalau ibu ke rumah Neng Fitri, ya Bu ya, pokoknya ibu lewat terus telusuri Talang Padang. Ya kalau mau ada perlu atau kita ngaji bareng-bareng, ya ibu kontak dulu Neng Fitri, mau ke rumah ada perlu apa-apa. Ya pokoknya kalau ibu main ke rumah, ibu cari rumah yang paling mewah. Ibu cari, bapak cari, ya di Peneongan itu ada Pak rumah yang paling mewah. Kebetulan alhamdulillah mobilnya juga 2. Mobil 2, motor 4, mobil yang paling mewah, rumah yang paling mewah, nah itu rumah tetangga. Ya, itu Neng Fitri di sebelahnya maksudnya Bu. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Neng Fitri. Semoga nanti kita bisa ketemu kembali ya Bu ya. Kebetulan nanti malam Neng Fitri dakwah ya atau ceramah di Tegal Binangun ya Bu. Tegal Binangun tempat majelis Habib Kamal Asyihab ya. Siapa tahu nanti di Tangkit Serdang akan kedatangan Habib ya, supaya Tangkit Serdang semakin berkah, atau desa-desa ibu-ibu ya, nggak apa-apa kontak Neng Fitri biar kedatangan Habib. Kebetulan nanti malam Neng Fitri akan ceramah di Tegal Binangun tempat Habib Kamal Asyihab. Habib Kamal Asyihab atau Habib ini adalah juriat atau cucu dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Neng Fitri, kurang lebih Neng Fitri mohon maaf kepada Allah, kepada alim ulama, kepada para kiai. Mohon maaf apabila Neng Fitri ada kata-kata yang salah. Bukan ada, pasti banyak yang salah. Karena Neng Fitri hanya manusia biasa yang penuh hilaf dan dosa. Ya, kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah bil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.